Tapi saya pernah dapat satu pasien nih Bu, dia nggak mau sama sekali cerita sama orang tuanya, tapi orang tuanya cuma bilang gini, "Oke, nggak apa-apa, nggak usah cerita ke papa sama mama, tapi, coba kamu sekarang tak tungguin cari psikolog terdekat di sini. Tapi nanti papa yang ini, yang janjian, nanti kamu yang datang, papa cuma tunggu di luar." Jadi ternyata dengan cara seperti itu, anaknya mau ngomong sama saya, gitu. Jadi karena anaknya tahu kalau Bapak Ibu perlu mencoba refleksi diri dulu Bapak Ibu. Apakah cara masuk kita nih ke siswanya tuh pas gitu? Jangan-jangan pas dia lagi sama teman-temannya kemudian dipanggil BK gitu ya, terus dia kan langsung kayak, "Ah, aku salah apa nih? Aku ngapain nih?" Gitu. Ya udah ketutup aja gitu. Ibaratnya tuh sudah nggak bisa masuk kita karena dia sudah nggak nyaman duluan. Padahal yang paling penting sekali dalam melakukan tindakan apapun, terutama kita kalau sama siswa itu ya, kadang itu stereotip siswa terhadap guru BK itu jelek loh Bu, kadang ya ada gitu yang merasa kalau guru BK tuh nanti ember, guru BK nanti gini gini gini, padahal kita niatnya baik gitu membantu mereka, kemudian kita berusaha selalu upgrading diri seperti ini untuk gimana sih cara menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Tapi memang Bapak Ibu perlu melihat kembali bagaimana bonding kita dengan siswa tersebut. Kalau memang belum nyaman, kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jadi kalau saya nih, Bu, kalau misalnya ada siswa gitu yang dipaksa datang, yang maksa orang tua atau mungkin guru gitu, dia kan nggak mau tuh. Ya dalam sesi pertama saya nggak akan bahas itu. Saya bikin dia nyaman dulu aja sama saya. Saya menjadi orang yang dia favoritkan juga maksudnya. Dia bikin saya bikin dia untuk memahami kalau saya itu tahu betul yang dia rasakan. Kalau memang tidak ada kemauan untuk menyelesaikan masalah ini, setidaknya dari pihak sekolah bisa memberikan informasi begini. Walaupun saya dibilang enggak, oke, kalau gitu ibu mau kasih tahu kamu sesuatu. Kamu tetap membutuhkan pertolongan. Nah, ibu bisa bantu carikan pertolongan. Gak harus sama ibu, tapi ibu akan pastikan kamu dapat pertolongan dulu, baru akan ibu lepas. Sebelum kamu dapat pertolongan, ibu nggak akan lepas. Apakah kamu mencari sendiri atau mau ibu bantu carikan? Begitu, boleh. Jadi kadang itu kita nggak nyaman sama seseorang, misalnya saya nggak mau ceritanya sama ibu, saya maunya cerita sama teman saya aja. Gitu. Nah, yang kayak gini kan kita harus gimana ya caranya biar tetap mendapatkan pertolongan. Misalnya, ayo ibu antar ke atau ibu kenalkan sama psikolog di daerah situ, misalnya di domisilinya tempat ibu, nggak mau. Oh nanti kamu ditemenin teman kamu kah? Boleh. Gitu. Kalau nggak mau sama ibu, nanti sama teman boleh. Jadi bikin dia nyaman dulu untuk kondisinya, kemudian bondingnya dirapatkan dulu, kemudian setelah itu barulah kita bisa berikan perlakuan apapun bentuk perlakuannya Bu. Itu yang paling penting. Tapi memang seharusnya bonding itu sudah dilakukan jauh-jauh sekali sebelum ada masalah sih Bu. Jadi kalau misalnya ibu ada waktu gitu, dijadwalkan per kelas gitu, datang ke setiap kelas, kemudian mainan-mainan aja Bu, jadi kayak mainan-mainan mengenal diri, mainan-mainan tentang apa sih self healing, sekarang lagi hits ya self healing gitu. Ayo kita bikin list self healing yang bisa kita lakukan di kelas, misalnya kayak gitu. Jadi anak-anak itu ngerasa kayak wah gurunya asik nih, gurunya update banget nih bahas self healing kayak gitu. Nah, yang kayak gitu itu yang bisa membangun bonding antara siswa dan gurunya. Kemudian dari situ juga kita baru bisa tuh mulai masuk pelan-pelan. Karena memang tidak semua siswa itu mau terbuka dengan guru terutama. Kayak ngerasa jauh aja gitu. Apalagi merasa kayak gurunya tuh kayak ibunya, misalnya jauh banget usianya. Wah, itu susah sekali kadang kalau remaja. SMP, SMA gitu, biasanya nggak bisa kalau cerita sama orang tua. Tapi saya pernah dapat satu pasien nih Bu, dia nggak mau sama sekali cerita sama orang tuanya, tapi orang tuanya cuma bilang gini, oke, nggak apa-apa, nggak usah cerita ke papa sama mama, tapi coba kamu sekarang tak tungguin cari psikolog terdekat di sini. Tapi nanti papa yang ini, yang janjian,
nanti kamu yang datang, papa cuma tunggu di luar. Jadi ternyata dengan cara seperti itu anaknya mau ngomong sama saya gitu. Jadi karena anaknya tahu kalau oh ini tuh nggak dicampur-campur gitu. Papa nggak tahu. Yang papa tahu dia rutin kontrol gitu. Yang papa tahunya dia rutin kontrol. Dan itu cukup, dan papanya juga saya edukasi bahwasanya oke, nggak apa-apa bapak, selama ini kondisinya dia tidak urgent banget, saya tidak akan ibaratnya memaksakan bapak ibu harus tahu kondisinya. Tapi kalau misalnya emang urgent banget, dia juga harus setuju, saya harus menyampaikan ke bapak ibu juga harus tahu keadaannya dia seperti itu, kayak gitu gitu.